Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba sedikit ya membahas mengenai 3PL ya. Jadi kalau Anda mungkin belum tahu ya, atau yang sudah tahu tapi belum bekerja sama, atau sudah bekerja sama nih, sudah merasakan manfaatnya, atau yang sudah bekerja sama tapi gagal ya, bisa ya ada juga ya. Nah, eh, jika teman-teman di sini belum ada yang tahu, jadi ceritanya tuh kita ya, nah, ini agak lebih enak ya kalau kita bisa kerjasama dengan perusahaan 3PL ya. Karena apa ya, kita tahu di bisnis ya ataupun di perusahaan pasti mendapati kendala fluktuatif demand ya. Jadi demandnya naik turun, kadang naik turun nggak karuan ya, kadang nggak naik turun, tapi yang naik turun sih distributor kita dan lain sebagainya. Sedangkan kita mikirin itu, nanti mikirin yang lain lagi. Contohnya urusan perlogistikan, urusan pergudangan, nah ini sudah urusin lagi, bikin ribet malah ya. Nah, kalau kita melihat mungkin ada kompetitor kita ya, untuk urusan pergudangannya, urusan perlogistikannya sudah maju, infrastrukturnya bagus, ya, fasilitasnya juga baru, ya, orang-orangnya juga mumpuni, wah ini bikin iri ya. Nah kita pinginnya seperti itu juga, tapi ya belum cukup modal ya, untuk melakukan yang tadi itu ya, fasilitas, bisa melatih orang-orang ya. Padahal kita juga ingin ikut berkembang, ingin juga bisa berkompetisi dengan mereka ya, untuk menghadapi tantangan dan banyak gangguan-gangguan yang datang di dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin kita biasa sebut dengan disruption ya, paling apa, hype sekarang istilahnya. Nah di saat itu kita sadar ya, untuk melayani konsumen, bersaing, bertarung dengan kompetitor, itu tidak cukup dengan kemampuan saat ini saja. Jadi sangat sulit ini menjalani persaingan kita. Disinilah kita butuh peran 3PL ya, untuk membantu urusan pergudangan, ya, perlogistikan ya. Sama seperti kita butuh dibantu urusan outsourcing karyawan ya. Nah kita sangat terbantu sekali ya. Di minimal kerjanya HRD itu ada sebagian yang sudah hilang, dan bukan hilang sih ya, berkurang bertanggung jawabnya ya, sudah bisa dilakukan oleh mitra kita. Nah perusahaan 3PL ini juga ya bisa membantu kita dalam banyak hal ya. Mereka sebagai mitra nanti bisa bantu mungkin mengelola persediaan ya, baik raw material, packaging, finish good, ya, spare part, misal menerima bahan dari supplier-supplier kita ya, atau mengambil malah ya, kemudian mengirimkannya ke manufaktur ya, kemudian ngambil finish good-nya, nyimpen storage ya, dan mengirimkannya mungkin ke customer mereka ya. Jadi 3PL juga bisa melakukan seperti itu ya. Atau mungkin ada proses packing activity ya, bisa juga. Bisa nanti kalau ada problem traceability juga bisa, withdrawal juga bisa, dan pengelolaan database-nya ya sudah canggih 3PL. Nah, oh iya, 3PL ini kepanjangan apa? Sudah saya jelasin nggak tadi? Jadi kepanjangannya third party logistik atau logistik pihak ketiga. Jadi nama ketiga artinya kita memindahkan sebagai tanggung jawab kita ataupun pekerjaan kita ya ke mereka, karena mereka yang tahu mengenai dunia perlogistikan ya, jadi sangat terbantu sekali. Nah kalau kita sudah kerjasama dengan perusahaan 3PL ya, urusan logistik bisa worry free ya, kita sudah dibantu. Tapi ya gitu, namanya dengan pihak ketiga ya, pasti ada tambahan biayanya ya, ada lebihnya lah yang harus kita bayar, ada jasa yang harus kita bayar. Namun keuntungannya juga banyak teman-teman ya. Jadi saya ada berikan 4 keuntungan jika kita bekerja sama dengan perusahaan 3PL ya. Yang pertama adalah hemat waktu dan biaya. Dulu kok bisa biaya ya, atau hemat waktu, padahal tadi ada bayarnya. Nah gini ya, jadi biayanya bukan biaya yang tadi, kan tadi ada biaya jasa ya. Jadi seperti ini, kenapa kok bisa hemat biaya? Kita harus ingat, kita untuk menjalankan aktivitas pergudangan nggak perlu punya gudang ya, dengan perusahaan, dengan kerjasama dengan perusahaan 3PL. Kita mungkin gudangnya kecil ya, 3PL punya gudang gede-gede ya, kita bisa manfaatkan itu dengan biaya sewa tadi ya, biaya jasa tadi. Jadi kita nggak perlu investasi gudang, atau lagi teknologinya yang reke, yang otomatis atau material handlingnya yang bagus-bagus, mereka sudah ready semua. Kita nggak perlu sewa, kita nggak perlu investasi lagi merawatan ya. Dan juga manpower juga mereka bisa bantu ya, menyediakan orang-orangnya. Jadi kita sudah bebas saja, tinggal barang kita sudah dikelola sama dia, dikirim sama dia. Nah apa yang kita inginkan sebenarnya bisa semua dikerjakan oleh 3PL ya, khususnya urusan perlogistikan ya. Jadi yang tadi yang saya sebutin, misal dibantu terkait pengelolaan bahan, finish good ya, mungkin transportasinya ya, ambil barangnya, kemudian mendistribusikannya ya, semua juga bisa dilakukan oleh perusahaan 3PL. Itu yang pertama ya. Jadi kita bisa hemat biaya sama hemat waktu. Yang kedua adalah mereka lebih expert ya. Jadi karena memang fokusnya ke logistik, mereka pasti fokus nih
mengupgrade dirinya di urusan perlogistikan, di urusan pergudangannya, di urusan perdistribusian. Jadi mereka paham betul bagaimana operasional yang efektif, yang efisien, dan mengenai legalitas macam-macam. Ada perdokumentasian dia juga sudah bagus, lengkap ya, teknologinya, database-nya juga luar biasa pasti ya. Jadi kita sangat terbantu sekali ya dengan kerjasama 3PL ya. Kita sangat terbantu sekali ya kerjasama dengan mereka. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan kita urusan pengiriman ya, berhubungan dengan mitra-mitra kita ya, supplier, distributor, customer, seperti itu. Yang ketiga adalah lebih fleksibel dan scalable ya. Ini melihat mungkin biasanya kita masalah utamanya adalah demand yang naik turun ya. Gimana kita bisa memenuhi, biasanya kita nggak kebanyakan stok, gimana nggak kesedikitan stok ya, ini bisa terbantu dengan kita produksi mungkin normal aja, mereka yang akan melakukan stok up, mereka akan menyimpan. Jadi pengiriman juga mereka yang menjalankan ya. Sehingga kita memang benar-benar fokus makan jumlahnya ya, tapi nggak bingung-bingung banget nyimpen di mana, mau stock up juga disediakan. Atau mungkin produk kita sedang meningkat pesat nih, bagus penjualannya oke ya, jadi butuh peningkatan khususnya di area logistiknya, itu bisa dibantu juga. Mungkin gudangnya butuh besar ada, orangnya juga butuh banyak ada, fasilitas ataupun teknologi juga butuh yang lebih bagus juga ada, disediakan ya. Bisa juga kayak gitu ya. Kita jadi bisa terbantu lah, lebih fleksibel dan lebih scalable kita di sana. Oke, yang keempat adalah ini kan proses supply chain ya, dari ujung ke ujung harus dijaga keberlangsungannya, harus dijaga step by stepnya, harus lebih aman. Nah, dengan bekerja sama ini kita kan bisa terbantu ya. Jadi urusan-urusan tadi yang mengenai pengambilan bahan, pengiriman bahan, penyimpanan bahan, pengambilan finish good, penyimpanan finish good, pengiriman finish good, dan area aktivitas pergerakan itu sudah bisa diamankan ya oleh perusahaan 3PL ya. Jadi kita juga nggak bingung lagi misalnya ada masalah pengiriman tadi ya, itu sudah diurus oleh mereka. Mungkin ada masalah eksternal ya, misalnya harga BBM naik ya, sudah ada mereka sudah bisa tahu caranya ya, ada demo buruh ya, mereka sudah tahu solusinya ya. Jadi kita tahu beres lah gambaran kasarnya ya. Jadi kita bisa perjanjian kontraknya dulu ya, apa aja yang mau dibantu, ada problem-problem yang muncul yang dibantu apa aja. Jadi semua problem tersebut menjadikan kita fokus nih ya ke core bisnis kita aja ya. Jadi assembly, manufaktur, produktivitas, kualitas, new product, dan sebagainya. Nah, itu akan menjadikan kita lebih fokus dan bisa berkembang ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai 3PL. Nanti bagaimana cara mirip 3PL yang bagus kita akan bahas di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.